Makhluk bertanduk ini adalah pengelana antar galaksi. Dia berkelana dari satu galaksi ke galaksi lainnya, mencari sumber sinyal-sinyal tak dikenal. Pada hari ini, pesawat ruang angkasanya melewati planet asing. Ia menerima pesan mara bahaya. Lantas pengelana itu mendekat ke sana, terbang menuju sumber sinyal itu. Begitu masuk ke atmosfer planet, dia mendapat penemuan mengejutkan. Ternyata ini adalah planet langka yang punya tanda kehidupan. Meskipun sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan tak berujung dan seperti aturan selalu sepanjang tahun, namun di tengah pegunungannya ada hutan lebat. Setelah pengelana menemukan targetnya, ia pun mendarat di tempat terbuka. Ia membawa beberapa perkakas sederhana menjelajah keluar dari pesawat. Ia melihat ke sekeliling, tak ada yang tampak aneh. Akan tetapi, seekor monster mengerikan sedang menunggunya dalam gelap. Saat si pengelana mengamati sekitar, monster itu menerjang keluar. Si pengelana terjatuh ke tanah. Monster itu sangat kuat. Pengelana nyaris mati diinjaknya. Terpaksa ia harus mengeluarkan senjata. Pada momen kritis ini, ia mengeluarkan belati dari lengannya. Belati itu ditusukkan ke jantung monster. Pengelana pun bangkit dari tanah. Tapi belum sempat ia mengatur napas, tiba-tiba banyak monster berdatangan. Seperti yang diketahui, seorang pengelana pastilah orang yang tangguh. Begitu ia berhadapan dengan monster, ia langsung memberesinya. Kemudian, ia berbalik badan masuk ke hutan. Ini tampak sangat sepi, tapi si pengelana tahu, semakin sepi suatu tempat berarti semakin aman. Ia mengangkat senjata dan menembak dari jauh. Cepat-cepat berbalik lari. Seperti yang diduga, beberapa monster langsung menyerbu. Ia menyeluncur di bawah gelondong kayu, lalu balik badan dan menembak. Sayangnya, tangan monster itu sangat fleksibel. Pengelana tak berhasil memberesinya. Dia pun bersembunyi di balik pohon, lalu menembak habis-habisan. Beberapa monster itu tak siap, sekejap mata mereka jatuh ke tanah. Pengelana melihat ke sekeliling. Ia baru menyadari yang ternyata ia sudah tiba di lokasi sumber sinyal. Pada saat inilah, seekor monster jelek memencet keluar dari lubang. Pengelana pun menguatkan diri. Sepertinya ia tak bisa menghindar dari pertempuran. Ia berbadan kurus ini adalah kurir antar galaksi. Ia mengurusi pengantrean makanan di seluruh galaksi. Ia melihat ke lubang di atas, merasa sangat lega. Untunglah ia masih hidup walau jatuh dari tempat tinggi. Sungguh mujur. Ia tahu betul kalau menjadi kurir sangatlah berbahaya. Walau begitu ia menerima pekerjaan ini. Ia mengambil paket yang jatuh. Kurir lain itu menghela napas lega, untungnya tak ada makanan yang tumpah. Nyaris saja upahnya bulannya terpotong lagi. Ia mengemas ulang paket itu dan melanjutkan perjalanan. Jalan di pegunungan membentang ke sebelah arah, bisa tersesat jika tak hati-hati. Telat mengantar sedikit saja perjalanan akan jadi sia-sia. Tanpa diduga kalimat ini menjadi kenyataan. Seminggu kemudian, kurir belum berhasil keluar dari kawasan gunung. Ia melirik kotak makanan di tangannya. Tak tahan ia pun membuka kotak itu. Ada paha ayam di dalamnya. Terlihat sangat menggoda. Kurir hendak menyentuhnya, tapi akhirnya menahan diri. Ia pun menutup kotak makan itu lalu terduduk lusuh. Hari ini tak keluar mengantar pesanan, nanti malah menimbulkan masalah. Untungnya tak lama kurir itu menemukan pintu keluar. Ia bergegas keluar. Pintu rumah klien sudah terlihat. Dengan kekuatan terakhirnya, akhirnya ia tiba di depan gerbang. Ia membuka kotak paketnya dan mengambil makanan yang ia antar dengan susah payah. Saat itu tangannya sedikit gemetaran. Begitu kedua jarinya dapat meraih pesanan itu tampak menjadi lebih berat dari sebuah planet. Selangkah demi selangkah, si kurir melangkah mendekati gerbang. Dengan putus asa ia mengulurkan tangan. Akhirnya ia berhasil mengantar ayam panggang. Melihat pelanggan yang menutup pintu dan memberi rating, barulah dia bernapas lega. Sekembalinya dari situ, ia harus makan paha ayam panggang selama sebulan untuk menebus kerja keras sehari ini. Ketika ia hendak berbalik pergi, terdengar suara aneh di belakangnya. Pelanggan di lantai atas membuka jendela satu demi satu, memintanya untuk mengantarkan makanan. Begitu ia melihat banyaknya pintu di sana, kurir itu langsung jatuh pingsan. Ini punya toilet yang sangat keren. Lubang klosetnya terlihat sebuah black hole. Desainnya sebenarnya cukup rasional, tak akan muat menjilat sebuah rumah. Paman ini mengurus sebuah pertanian cyber. Hari ini dia tak bekerja, melainkan sibuk membantah rumor dari warganet. Ada yang bilang teknologi pertanian sangat terbelakang. Tapi lihatlah, semua pekerja si paman adalah robot tipe baru. Mereka bergerak efisien dan tak pernah membuat kesalahan. Ada orang lain yang bilang pertanian si paman diperbaiki dengan asal. Itu adalah fitnah. Karena paman tak membutuhkan jalan sama sekali. Ia cukup terbang saja. Pada masa ini, satu satunya yang paling tak praktis adalah pengurusan paket kilat yang lambat. Paket itu contohnya, setelah 2 tahun baru tiba di rumah paman. Secara umum, kehidupan di pertanian sangat menyenangkan. Pekerjaan sehari-hari paman adalah memberi makan sapi dan memperbaiki truk nuklir. Saat makan bisa sambil mengobrol dengan para robot. Favorit paman di pertanian adalah robot tukang susu, tapi sebaliknya tukang susu itu lebih suka truk nuklir paman. Bekerja, paman akan menginap ke ruang bawah tanah, lalu minum vodka nuklir buatannya sendiri. Kemudian ia naik ke lantai atas dan melihat ayam brown miliknya. Tiap kali paman terlalu asyik sendiri, istrinya akan mengobel. Ia dimarahi karena mengabaikan pekerjaannya sepanjang hari dan hanya tahu cara merakit pesawat. Meskipun mereka akan bertengkar hebat, tapi hubungan keduanya tetap baik-baik saja. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah begitu meningkat. Penghasilan paman sangat mengesankan. Ia menemukan variasi pentimun yang sangat laku di pasar. Akhir-akhir ini paman juga memperluas area pertanian. Belum lama ini, ia baru saja menangkap kapal asing. Sepertinya paman dapat mengembangkan bisnis dengan baik. Secara keseluruhan, hidup seperti ini baik-baik saja. Mari bergabung dalam kehidupan pertanian. Hari ini saya merekomendasikan film fiksi ilmiah pendek yang menampilkan teknologi canggih. Berjudul Pendaratan dan Percobaan Kurir. Kedua film menggunakan teknologi CGI, sama sekali tak ada lakonnya. Film yang terakhir, Pertanian Cyber, bisa dibilang merupakan film tiruan dengan budget rendah. Film ini memiliki 2 sequel, mungkin lain kali akan saya bahas.